Belajar adalah kebebasan. Dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, semua bisa dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua mahasiswa Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal dan seluruh pendengar yang ada di sana. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga bisa terus beribadah, terus bisa jadi orang yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya Hesti Widianti akan membahas untuk praktikum anggaran perusahaan, yaitu di bab ketiga dengan tema teknik penyusunan anggaran produksi. Sebelumnya saya sudah membahas untuk anggaran penjualan dan peramalan penjualan. Untuk apa sih kita membahas lagi tentang materi-materi yang sudah pernah disampaikan? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk anggaran perusahaan ini kan semuanya saling bersinggungan begitu ya, saling berkaitan. Jadi seandainya saja kita akan membuat anggaran perusahaan, maka anggaran perusahaan menyusun anggaran produksi, maka nanti sebelumnya kita juga harus membahas di anggaran penjualan. Setelah itu sebelumnya juga kita harus belajar peramalan penjualan. Begitu, jadi ada step by stepnya gitu ya. Oke, kita mulai saja untuk bab ketiga di anggaran produksi. Nah, di sini yang namanya anggaran produksi itu merupakan pernyataan output berdasarkan produk. Oke, dan biasanya dinyatakan dalam unit. Ya, anggaran produksi ini harus mempertimbangkan apa saja yang ditimbangkan, yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah anggaran penjualannya, ada kapasitas pabrik, apakah persediaan harus ditingkatkan atau diturunkan. Jadi kebijakan perusahaan itu sendiri mau ditingkatkan ataupun diturunkan gitu ya. Dan selanjutnya adalah pembelian dari pihak luar. Jumlah unit yang diperkirakan akan diproduksi untuk memenuhi anggaran penjualan dan persyaratan persediaan ditetapkan dalam anggaran tersebut. Jadi volume produksi yang diharapkan tentunya dengan mengurangi estimasi dari mana? Dari persediaan pada awal periode, dari jumlah unit yang diperkirakan dapat dijual dan persediaan yang diinginkan pada akhir periode. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita harus ingat kembali mantan-mantan kita gitu ya. Mantan-mantan kita harus mengingat kembali untuk anggaran penjualan sama peramalan. Iya, karena saling berkaitan begitu. Karena apa? Di sini yang namanya menyusun anggaran produksi itu datanya dari mana? Dari data anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Anggaran penjualan datanya dari mana? Dari data penjualan sebelumnya, gitu kan? Jadi peramalan sebelumnya, begitu. Seperti itulah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, penyusunan anggaran produksi dapat dilakukan dengan berapa cara? Ada 3 cara. Cara yang pertama itu dengan cara mengutamakan stabilitas produksi, berarti yang stabilkan produksinya gitu ya. Nah, yang kedua apa? Stabilitas persediaan, yang stabilkan persediaannya, atau mau pilih kedua-duanya begitu. Jadi tadi ya, penyusunan anggaran produksi itu ada 3 cara. Jadi mengutamakan stabilitas produksinya atau stabilitas persediaannya atau gabungan dari semuanya. Oke, nah di sini apabila perusahaan mengutamakan stabilitas produksi, maka tingkat persediaan akan dibiarkan berfluktuasi dengan syarat persediaan awal dan persediaan akhir sama dengan syarat yang ditentukan. Paham? Oke, nah apabila perusahaan mengutamakan stabilitas persediaannya, maka
persediaan awal sama dengan persediaan akhir, tetapi tingkat produksinya akan berfluktuasi begitu. Nah, kalau keduanya bagaimana? Kalau keduanya, maka perusahaan akan menghadapi saat di mana jumlah produksi stabil dan di sisi lain persediaan stabil begitu. Jadi dalam perusahaan lebih sering menggunakan stabilitas yang mana nih kira-kira? Biasanya lebih sering menggunakan stabilitas persediaan. Karena apa? Karena tingkat produksinya mendekati persentase penjualan yang telah ditentukan oleh manajer. Oke, kita coba masuk ke praktikum anggaran produksi ya. Oke, contoh kasus di anggaran produksi, misalkan anggaran penjualan sebesar 5.905 unit ya, milik UD Amanda. Nah, di bab sebelumnya itu terbagi menjadi berapa triwulan? Ada 4 triwulan. Jadi datanya ada 4 triwulan, dibagi menjadi triwulan pertama itu ada 2.362 unit, di triwulan kedua 1.772 unit, triwulan ketiga 1.181 unit, dan triwulan keempat 590 unit. Nah, untuk persediaan akhir sudah diketahui bahwa persediaan akhirnya adalah 2.403 unit dan persediaan awalnya ada 3.000 unit ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun anggaran produksi dan menyusun atau mencari rata-rata produksi per triwulannya, begitu ya. Kalau untuk rumus anggaran produksi masih ingat? Iya, rumusnya adalah rencana penjualan ditambah dengan rencana tingkat persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Gitu. Itu langkah pertama adalah mencari anggaran produksi, yang kedua adalah rata-rata produksi per triwulannya begitu. Terus di sini kan ada menyusun anggaran produksi dengan metode apa yang diinginkan oleh manajemen. Boleh kebijakan stabilitas produksi, boleh kebijakan stabilitas persediaan, atau kebijakan stabilitas kombinasi. Kita mulai ya dengan kebijakan stabilitas produksi. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran produksi dengan kebijakan stabilitas produksi. Ini kita harus menginput data perhitungan anggaran produksinya. Kalau untuk keterangan di sini ya sudah paten nih, ada rencana penjualan, persediaan akhir, persediaan awal sampai anggaran produksi. Tinggal kita mengisi kolom-kolom kosong yang ada di sana. Baik, kita mulai mengisi bersama. Mari kita mulai. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi anggaran produksi dengan melihat atau dengan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Kita masukkan dulu keterangannya atau data-data yang masuk ya. Rencana penjualan, persediaan akhir, total, persediaan awal dengan anggaran produksi. Nah, data dari kasus yang ada di depan tadi sudah ada rencana penjualan sebesar 5.905 unit. Terus ada persediaan akhirnya ya 2.403 unit dan persediaan awalnya 3.000 unit. Terus bagaimana cara kita mengisi anggaran produksinya? Itu. Nah, kita lihat dulu di langkah pertama. Ya, pertanyaannya adalah berapa anggaran produksi dan berapa rata-rata produksi per triwulan. Itu sebelum kita bisa mengisi untuk anggaran produksi dengan melihat stabilitas produksi. Oke. Rencana penjualan sudah ada, rencana tingkat persediaan akhir sudah ada, tinggal kita total saja ya. Rumusnya adalah rencana penjualan ditambah dengan rencana tingkat persediaan akhir. Sudah ketemu, totalnya 8.308. Jadi anggaran produksinya bisa didapat dari total rencana penjualan dengan rencana tingkat persediaan akhir dikurangi dengan rencana persediaan awal. Ya, sudah ketemu di sini anggaran produksinya berarti 5.308.
Oke. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini, perhatikan lagi ya, bahwa di sini tadi kebijakan stabilitas produksi. Berarti yang stabil mananya? Yang stabil adalah di anggaran produksinya. Kita sudah ketemu anggaran produksinya, maka nilai di sini dibagi menjadi 4 triwulan. Ini contohnya di sini, maka dibagi 4 triwulan. Ini rencana produksi dalam 1 tahun dibagi 4, karena dibagi dari 4 triwulan itu ya, ketemu 1327. Oke, berarti nilai selanjutnya sama ya, keempat-empatnya sama. Nah, berarti sudah ketemu. Tugas selanjutnya bagaimana? Tugas selanjutnya adalah kita mengisi persediaan akhir triwulan pertama sampai dengan keempat, mengisi persediaan awal dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat. Kita total dulu di sini untuk rencana penjualan ya, ditambah dengan rencana persediaan akhir. Oke, sudah ketemu di sana. Jadi nanti kita bisa ngecek ya, kalau triwulan pertama sampai keempat jumlahnya ini, selanjutnya seperti itu. Nah, kita ngisi dari mana dulu nih? Dari triwulan keempat ya. Oke, kita mulai dari triwulan keempat. Begini, kita melihat dulu di sini persediaan akhirnya dengan logika bahwa kalau persediaan akhir dalam 1 tahun tersebut atau tahun berjalan, maka akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat. Deal ya. Persediaan akhir di tahun berjalan itu akan menjadi persediaan akhir di triwulan keempat. Begitu. Ya, kita coba tuliskan di sini. Sudah ketemu nilainya. Tinggal kita mencari persediaan awalnya berapa, begitu ya. Kita tambahkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di sini di kolom total dalam 1 tahun itu. Kita tambahkan. Ya, yang lain boleh ngecek. Boleh mengikuti saya. Nah, selanjutnya apa? Bagaimana menghitung persediaan awal? Ya. Total dari rencana penjualan dengan persediaan akhir dikurangi anggaran produksi. Sudah ketemu. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita di triwulan pertama. Tadi kita sudah saya sampaikan persediaan akhir dalam 1 tahun itu akan menjadi persediaan akhir juga di triwulan keempat. Maka persediaan awal di dalam 1 tahun tersebut akan menjadi persediaan awal di triwulan pertama. Iya, ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, selanjutnya di sini total kita tinggal menambahkan saja persediaan awal tambah dengan anggaran produksi. Ya. Oke, untuk persediaan akhirnya gampang ya, total ini dikurangi rencana penjualan. Sudah ketemu ya, yang tadi saya sudah sampaikan persediaan akhir total tahun tersebut menjadi persediaan akhir di triwulan keempat. Maka di sini kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa persediaan akhir di triwulan pertama akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Oke, tinggal kita tuliskan saja. Sudah ketemu? Sudah ya. Kita memulai lagi, bukan memulai ya, melanjutkan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di awal ya. Mengikuti saja alurnya. Pasti kalian lebih ahli daripada saya ya. Amin. Oke, sambil saya ngetik, sambil kalian memperhatikan. Sudah ketemu ini, jadi tinggal dikurangi saja total ini, dikurangi rencana penjualan. Oke, pinter ya.
sama dengan langkah di triwulan pertama, maka langkah di triwulan kedua pun sama. Persediaan akhir di triwulan kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan ketiga. Gitu ya. Sama. Ya. Oke. Ini nilainya sama dengan ini tidak. Kita coba. Sama ya, ini mungkin komanya saja. Oke, 1667 ini 11668 dibulatkan biasanya ya. Sudah ketemu? Oke, itu adalah untuk kebijakan stabilitas produksi. Iya, selanjutnya kita akan mencoba menghitung ya, apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan ya. Kita masukkan data-data yang ada di dalam kasus tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal. Rencana penjualan, persediaan akhir sudah ada datanya, persediaan awal juga sudah ada datanya ya. Dibagi menjadi 4 triwulan, masing-masing triwulan. Triwulan pertama ada 2362 sampai dengan triwulan keempat 592. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Nah, langkah pertama yaitu kita karena di sini manajer menggunakan kebijakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan maksud saya, itu maka kita di sini akan mencari selisih persediaan awal ya, ini perhitungannya dengan persediaan akhir. Itu ini perhitungan untuk kebijakan stabilitas produksi. Ini kita mencari selisihnya terlebih dahulu ya. Selisihnya dari persediaan awal dengan persediaan akhir. Saya ulangi. Oke. Selisihnya. Ya, ada 597. Nah, apabila dialokasikan ke dalam tiap triwulan, besarnya adalah selisih dibagi 3. Ini tadi ya, kita mulai coba selisih ini dibagi menjadi 3. Oke, hasilnya adalah 199 ya. Harus diingat dan harus difahami. Jadi kalau selisih persediaan ini dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir ya, jika hasil selisih positif, hasilnya positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Jika hasilnya itu negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Ya, jadi triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 persediaan akhirnya dikurangi berapa? 199. Begitu ya. Nah, jadi persediaan akhir tidak boleh diubah karena memang sudah menjadi ketentuan sebelumnya. Tidak boleh diubah untuk persediaan akhir tahun tersebut, begitu ya. Jadi nanti yang dirubah itu adalah persediaan awal ya, persediaan akhir di triwulan pertama sampai dengan ketiga, begitu ya. Kita coba langsung menghitung untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini ya. Oke, kita mengisi untuk anggaran produksi di kebijakan stabilitas persediaan ya. Rencana penjualan sudah ada, persediaan akhir sudah ada ya. Kita tambahkan dulu, kita isi yang kolom totalnya ya, sudah ada. Terus anggaran produksinya sudah ada ya, berapa anggaran produksinya? Tadi di atas di sini sudah ada ya. Nah, produksinya 5.000 berapa? 308 ya. Ya. Oke, sudah ada. Nah, produksi yang di depan ya. Nah, tadi ketentuannya apabila di sini kan hasilnya adalah positif. Hasilnya selisihnya positif tadi, maka akan dikurangi 199. Ini hasilnya adalah positif. Hasilnya positif di sini, maka akan dikurangi 199. Oke. Ini dikurangi
199 karena hasil selisihnya adalah positif. Ya, sudah ada. Nah, di sini catatannya karena stabilitas persediaan, maka yang distabilkan atau yang nilainya sama itu adalah persediaannya, ya, persediaannya ini. Oh, sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya, tidak boleh diubah. Jadi ini nilainya sama dengan ini, tidak boleh diubah sebelumnya, ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi kolom-kolom kosong yang ada di sini, ya. Kalau tadi kan kita nilainya sama di anggaran produksi, ya, karena memang stabilitas produksi. Kalau sekarang itu stabilitas persediaan, jadi nilainya yang sama di persediaannya, begitu. Langkah selanjutnya adalah kita sama, ya, dijumlahkan dulu, oke. Nah, sudah kamu. Nah, di sini persediaan akhir di triwulan ketiga itu akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat, sama dengan tadi yang saya sudah jelaskan di awal, ya. Oke. Selanjutnya untuk anggaran produksinya adalah dari total dikurangi dengan persediaan, total dari rencana penjualan dan persediaan akhir dikurangi persediaan awal, begitu, ya. Ini untuk triwulan pertama sudah ketemu. Selanjutnya kita akan mengisi di mana? Selanjutnya dari sini, ya, di triwulan pertama. Oke. Persediaan awal total tahun tersebut akan menjadi persediaan awal juga di triwulan pertama, sama. Oke. Ya. Terus coba kita di sini. Produksinya adalah total rencana penjualan dan persediaan akhir kurangi persediaan awal, ya. Oke. Sama, persediaan akhir di triwulan pertama akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Itu sama. Tinggal sekarang kita di sini menjumlahkan saja. Total di sini dikurangi dengan persediaan awal, gitu, ya. Ya, selanjutnya sama, persediaan akhir di triwulan kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan ketiga. Pinter, ya. Nanti praktek sendiri-sendiri biar lebih tahu alurnya. Iya. Tadi belum dihitung aja nilainya sama. Begitu. Gimana? Sudah paham semuanya? Sudah paham, ya? Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai, ya, untuk teknik penyusunan anggaran produksi untuk mahasiswa semester 5 Politeknik Harapan Bersama Tegal, prodi akuntansi. Silahkan menyelesaikan kasus, ya. Yang ada di modul halaman 26. Silakan selesaikan. Kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di komen atau lewat grup yang sudah kita buat bersama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, belajar adalah kebebasan, dimanapun, kapanpun, semua bisa dipelajari. Jadi walaupun kita masih belum bisa bertemu, bertatap muka, saya harap kalian tetap semangat, tetap belajar, ya. Jangan lupa tetap belajar.
karena belajar tidak mengenal waktu. Dimanapun, kapanpun tuh kalian bisa tetap belajar ya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Terima kasih, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.